Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aulia Dewi Ana dengan NIM 067. Hari ini saya akan berbicara mengenai sebuah kejadian sedih yang pernah bikin heboh. Nah, kejadian ini bukan cuma cerita duka, tetapi juga kesempatan buat kita untuk belajar mengenai perilaku manusia yang tidak biasa dari segi psikologis. Nah, apa sih yang terjadi di Kalideres? Di akhir tahun 2022, kita dikejutkan dengan berita mengenai 4 orang sekeluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak perempuan, dan paman yang ditemukan meninggal dunia di rumah mereka di Kalideres. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mereka meninggal karena kelaparan yang sangat parah. Tetapi ada hal aneh lainnya, seperti keluarga ini hidup sangat tertutup, tidak ada tanda-tanda rumah rusak, dan yang paling bikin bertanya-tanya adalah anak perempuannya diduga masih memberikan susu kepada jenazah ibunya. Apakah itu perilaku pada umumnya? Untuk memahami mengapa kejadian di Kalideres ini disebut abnormal, mari kita bedah perilaku mereka menggunakan 4 kriteria utama dalam psikologi abnormal. Yang pertama itu ada penyimpangan. Perilaku keluarga ini sangat menyimpang dari norma sosial, budaya, bahkan biologis. Membiarkan diri mati kelaparan, hidup terisolasi total, dan membiarkan jenazah di rumah adalah hal yang sangat tidak bisa dan jauh dari perilaku yang diharapkan masyarakat. Yang kedua itu ada penderitaan. Meskipun kita tidak bisa tahu persis perasaan batin mereka, kondisi fisik atau akibat kelaparan fatal yang menunjukkan penderitaan fisik yang ekstrim. Perilaku ini juga menyebabkan penderitaan dan kebingungan besar bagi orang-orang di sekitar mereka. Nah, yang ketiga itu ada disfungsi. Keluarga ini menunjukkan disfungsi total dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak lagi memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, menjaga kebersihan diri, dan lingkungan, apalagi berinteraksi sosial dan bekerja. Yang keempat itu ada bahaya. Perilaku ini secara langsung membahayakan diri sendiri, yang tragisnya berujung pada kematian. Nah, kasus Kalideres ini tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam. Yang pertama itu ada dampak bagi individu atau keluarga Kalideres. Dampak paling fatal adalah kematian yang diakibatkan oleh pengabaian diri ekstrim. Mereka terjebak dalam lingkungan disfungsi dan delusi. Yang kedua itu ada bagi masyarakat. Kasus ini menimbulkan kecemasan dan kebingungan besar. Kejadian ini mendorong masyarakat untuk merenungkan kembali pentingnya kepedulian sosial atau kesadaran akan masalah kesehatan mental. Ada semacam trauma di dalamnya. Nah, tragedi Kalideres adalah peringatan bagi kita perlu sistem penanganan dan pencegahan yang lebih baik. Yang pertama itu ada deteksi dini dan intervensi komunitas. Ini adalah kunci utama. Peran aktif tetangga, RT atau RW, dan komunitas sangat penting. Perubahan perilaku drastis seperti isolasi ekstrim, penarikan diri, atau kondisi rumah yang terbengkalai harus menjadi alarm bagi kita. Masyarakat perlu tahu kemana harus melapor, misalnya ke puskesmas, dinas sosial, ataupun ke polisi. Yang kedua, ada penanganan medis dan psikologi profesional. Jika perilaku abnormal terdeteksi oleh psikologi atau psikiater, wajib dilakukan terapi dan pengobatan yang sesuai seperti obat-obatan atau psikoterapi harus diberikan untuk mengolah gejala dan membantu individu kembali berfungsi. Yang ketiga itu ada dukungan sosial dan jaringan keamanan. Menguatkan peran keluarga besar dan layanan sosial untuk memberikan bantuan dan pendampingan. Dan yang keempat adalah edukasi kesehatan mental. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk perlu meningkatkan literasi kesehatan mental di seluruh lapisan masyarakat. Mengurangi stigma dan mendorong orang-orang tidak ragu mencari bantuan profesional jika mereka atau orang terdekat
mereka menunjukkan tanda-tanda gangguan mental. Jadi kesimpulannya adalah kasus keluarga Kalideres adalah cerminan pahit dari bahaya gangguan mental yang tidak terdeteksi dan isolasi ekstrim. Ini adalah seruan keras bagi kita untuk kita membangun komunitas yang lebih peka dan peduli, meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai kesehatan mental, dan memastikan akses mudah ke layanan kesehatan mental bagi siapapun yang membutuhkan. Nah, melalui kepedulian bersama dan intervensi yang tepat, kita bisa berharap mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih sportif dan inklusif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.